Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Selasa 18 Juni 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 22 ayat 29. Dikatakan demikian: jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan: setia kepada Allah seperti Allah yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah yang ada dalam Perjanjian Lama, terlihat jelas bahwa bangsa Israel kerap sekali mendua dari Allah. Mereka mudah untuk mendirikan patung-patung berhala, memberikan persembahan kepada berhala dan berbagai hal lainnya yang menunjukkan bahwa mereka sengaja melakukan itu semua untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu walau tidak taat kepada Allah. Tapi setiap kali mereka mendua dari Allah, kemudian Allah murka dan memperlihatkan kuasanya kepada mereka dengan mengizinkan mereka menderita dan ditindas oleh bangsa lain. Lalu hal yang dahsyatnya adalah kemarahan Allah terhadap bangsa itu tidak kekal. Kemurkaannya dan pembiarannya terhadap bangsa Israel tidak berlangsung lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga sebagai orang Kristen tidak bisa serta-merta menjadi suci dan kudus, tidak melakukan kesalahan setiap harinya. Kita sudah terikat dan terbelenggu oleh dosa itu sehingga sering tergelincir untuk melakukan dosa. Kita tidak memiliki kuasa untuk melepaskan diri kita sendiri dari ikatan dosa itu, terlebih selama kita hidup di dunia ini. Walaupun demikian, kita yang masih rentan untuk berdosa ini ternyata turut juga merasakan kuasa kesetiaan Allah dalam mengasihi orang yang percaya kepadanya. Kita dikasihinya, kasihnya itu tidak terbatas dan setia kepada kita. Kendati kita terkadang tidak setia kepadanya, tetapi dia selalu setia kepada kita. Inilah yang menjadi harap dan doa kita, agar sekiranya Allah menguatkan dan memampukan kita untuk setia layaknya dia mengasihi kita, supaya pujian dan sembah kita adalah berasal dari hati yang tulus, berangkat dari pengalaman hidup yang sudah berjumpa dan merasakan kasihnya dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, patutlah kami bersyukur bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setiamu dan berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian dan akan selalu bersama. Oleh karenanya, meyakini akan keberadaan Tuhan menjadi hal yang utama yang harus kami lakukan sebagai bentuk rasa percaya dan kesetiaan dan kasih kami kepada Allah. Sebagai umat Allah, kami harus
meresponi kasih setia Tuhan dalam beribadah dan melakukan firman-Nya. Tuntun kami Tuhan, bahwa memuji, menyembah, dan memuja Allah bukan hanya dalam ibadah kebaktian, melainkan harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup kami. Tuhan berkati kami semua, umat-Mu, para pendengar renungan pagi ini dimanapun kami berada. Buatlah hati kami selalu haus untuk bersekutu dan beribadah kepadamu dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur senantiasa kepadamu dalam segala hal. Berkati dan sembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang dan menguatkan mereka yang lemah, yang letih lesu, dan yang berbeban berat. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih setia-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.